Salam. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita ibadah 14 Trinitatis dari HKBP Lembaga Resort Sihombu yang juga kita ikuti melalui tayangan ibadah online Nusantara TV saat teduh. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 586 dari ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Amin. Haleluya, haleluya,
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara untuk berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 379 ayat 3. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu titah 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Itulah hukum Taurat. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Seperti
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 394 ayat 2 sampai ayat 3. Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya kejahatan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 450 ayat 1 sampai 2.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu buku Injil Matius 18 ayat 15 sampai ayat 20 tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 389 ayat 1 sampai 2.
Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat dan cinta kasih-Mu, di mana Engkau masih berkati kami hingga pada saat hari ini. Engkau menuntun kami sehingga kami dapat berkumpul di gereja-Mu ini, Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersuka cita di mana atas berkat-Mu, kami pada saat ini akan mendengarkan dan memuji memuliakan nama-Mu, melalui firman-Mu, melalui lagu-lagu pujian yang akan kami bawakan pada minggu ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati peribadahan ini, supaya dapat berjalan dengan baik, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk jemaat-Mu, baik yang ada di luar maupun ada di gereja ini. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka masing-masing, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk para tim Nusantara TV. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati mereka, berikan mereka sukacita dan kasih setia-Mu kepada mereka, agar mereka dapat tetap setia dalam melakukan setiap pekerjaan mereka, dalam melakukan setiap program-program yang mereka lakukan, baik dalam peribadahan online, ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk para pelayan-Mu. Biarlah kiranya Engkau berada di sisi mereka, berkati setiap pelayanan, setiap kegiatan, setiap program-program yang mereka kerjakan, supaya dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, dan dapat melakukan segala kegiatan itu dengan baik, ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk pemerintahan kami, baik itu pemerintahan tertinggi hingga terendah. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka, berkati setiap kegiatan, setiap program-program yang mereka kerjakan untuk memajukan negara kami ini, ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati mereka dimanapun mereka berada, Tuhan, baik mereka di rumah mereka masing-masing maupun di rumah sakit. Engkau berkati setiap obat-obatan, setiap minuman, setiap makanan yang mereka konsumsi, supaya itu menjadi sumber kesembuhan dan mereka dapat melakukan aktivitas mereka sebagaimana biasanya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk setiap gereja-gereja-Mu yang memerlukan bantuan. Biarlah kiranya Engkau yang mengirimkan orang-orang yang mau berbelas kasihan, para donatur yang mau membantu pembangunan gereja kami, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menunjukkan yang terbaik dalam pembangunan tersebut, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk saudara-saudari kami yang sedang berulang tahun. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati mereka, berikan kepada mereka panjang umur, berkati setiap kegiatan yang mereka laksanakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk orang-orang yang berlangsungkan pemberkatan pernikahan, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati acara tersebut, agar dapat berjalan baik, ya Tuhan.
Tuhan Yesus, Engkau tahu kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Ampunkan kami Tuhan agar kami layak sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Apapun setiap aktivitas kami dalam satu hari ini, biarlah kiranya Engkau yang memberkatinya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Amin. Kor remaja. Satu, dua, tiga, ya. Jiwaku ingin bernyanyi, serta tubuhku menari-nari, oh menunjukkan sukacita das kasih Tuhan kepadaku. Kan ku tiup sangkakala atau seruling dengan rebana, oh kan ku mainkan kecapi memuji Tuhan mukalisku. Haleluya, ku kan memuji Tuhan, ku kan ku nyanyikan selamanya. Gendang, ceracap atau gong serta rebab akan ku tabung membesarkan namanya. Oh pantun, syair dan seloka akan ku cipta, akan ku gubah, oh jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan mukalisku. Haleluya, ku kan memuji Tuhan, ku kan ku nyanyikan selamanya. Gendang, ceracap atau gong serta rebab akan ku tabung membesarkan namanya. Oh pantun, syair dan seloka akan ku cipta, akan ku gubah, oh jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan mukalisku, memuji Tuhan mukalisku. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 514 ayat 1 dan 2. Waktu cepat berlalu, waktuku berlalu, waktuku berlalu. Sungguh banyak tugasku, waktu cepat
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita di minggu yang ke-14 setelah Trinitatis ini dengan topik Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik yang tertulis dari Yehezkiel pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap manusia pasti memiliki yang namanya tugas dan tanggung jawab. Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab itu di tengah-tengah kehidupan kita. Persoalannya Bapak Ibu, bagaimana ketika kita diunjuk, ketika Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab itu di tengah-tengah kita, kehidupan kita mampu untuk melakukannya. Persoalan Bapak Ibu, kita masih ada yang tidak melakukannya. Keistimewaan yang diunjuk Tuhan kepada kita adalah bagaimana kita diunjuk sebagai penjaga. Penjaga itu adalah yang mengingatkan, yang menegur akan kesalahan-kesalahan orang lain, yang memberikan pelayanan-pelayanan terutama firman Tuhan. Itu yang dikatakan dengan penjaga. Demikian juga dalam nas ini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwasanya Tuhan mengunjuk Yehezkiel di sini sebagai penjaga. Bagaimana tugas sebagai penjaga terutama kepada bangsa Israel, mengingatkan supaya mereka tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Mengingatkan supaya mereka tidak melakukan akan dosa-dosa ataupun pelanggaran-pelanggaran. Terutama juga menegur mereka supaya mereka tidak menyembah ilah-ilah yang lain. Ini yang dikatakan tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Maka dalam firman Tuhan dikatakan dalam ayat yang ke-7, dikatakan firman Tuhan pada saat ini, dan engkau anak manusia. Dan kalau kita melihat juga dalam ayat ini,
di ayat-ayat sebelumnya juga selalu dikatakan Tuhan dengan anak manusia. Apa artinya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus? Mau mengartikan bahwasanya manusia biasa yang memiliki batasan-batasan yang tidak sempurna. Artinya bagaimana Tuhan mengunjuk seseorang itu sebagai penjaga bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tapi serupa dengan manusia. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan, sehingga dikatakan, hai manusia, ada kekurangan, ada kelemahan, tapi bagaimana ketika Tuhan mengunjuk itu sebagai penjaga, dia dimampukan untuk melakukan itu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, memang tugas sebagai penjaga itu sangat berat, terutama dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terutama juga mengingatkan seseorang dari kesalahannya, dari pelanggarannya, supaya mereka bertobat. Tetapi tugas yang diunjuk Tuhan kepada Yehezkiel ini adalah suatu kehormatan kepadanya, bahwa bagaimana dia dimampukan untuk melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, oleh sebab itu bagaimana jika ternyata mereka tidak melakukannya? Jika ternyata dia tidak melakukannya, jika ternyata Yehezkiel tidak melakukannya, maka dia harus bertanggung jawab. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Bagaimana Yehezkiel tugas dari sebagai penjaga itu mengingatkan tadi, menegur tadi, supaya mereka bertobat dan berbalik hanya kepada Tuhan. Sehingga mereka memiliki yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu diingatkan dan diajarkan supaya bagaimana mereka tidak melakukan kesalahan itu. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan, maka mereka tidak bertobat, dan tetapi bagaimana Yehezkiel sudah mengingatkan, maka konsekuensinya adalah kematian. Itu Bapak Ibu saudara-saudari. Tetapi ketika sudah diingatkan, tapi bagaimana juga dia sudah melakukan pelanggaran akan dosa-dosanya, maka konsekuensinya adalah kematian. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus. Pernah kita mengenal suatu istilah, ya, menari-nari di atas menari-nari di atas penderitaan orang lain. Apa artinya itu Bapak Ibu? Menari-nari di atas penderitaan orang lain, bagaimana orang senang, dia tertawa kalau ada orang lain yang mengalami penderitaan. Dia senang kalau ada mereka atau orang lain itu berbuat salah. Dia senang kalau orang lain itu berada di dalam suatu penderitaan, dalam suatu kecelakaan. Ini kalau dikatakan menari di atas penderitaan orang lain. Dia senang. Ya. Untunglah kecelakaan sianu. Tetapi yang mau dikatakan, bagaimana jika kita diperhadapkan kepada situasi itu? Bagaimana Bapak Ibu ketika kata-kata yang menyakitkan atau hinaan yang menyakitkan itu kembali kepada kita, diperhadapkan kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, oleh sebab itu tugas dan tanggung jawab inilah yang harus diberikan kepada kita sebagai penjaga. Penjaga bukan hanya kepada pendeta atau kepada sintua majelis, tetapi juga kepada kita semua. Orang tua menjaga anak-anaknya supaya anak-anaknya itu tidak jatuh ke dalam dosa. Orang tua berhak menegur ketika anak-anaknya itu berbuat kesalahan. Ya, sekolah masih, tetapi sudah merokok. Apa yang harus diperbuat oleh orang tua? Menegurnya. Jadi kalau ada anak sekolah atau remaja yang merokok, ya
tetapi dibiarkan oleh orang tuanya, wah itu adalah suatu kesalahan. Ya, dia belum mencari akan nafkahnya sudah bisa dia membeli sesuatu. Nanti apa yang terjadi? Tetapi bagaimana tugas dan tanggung jawab dari orang tua itu untuk mengingatkan, menegur atas kesalahan-kesalahan, atas dosa-dosanya, terutama juga kepada orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Dan itu yang diperhadapkan buat kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita pada hari ini, mari kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ketika orang berbuat salah, ketika orang itu berbuat dosa, kita jangan cuek, tetapi mampu untuk menegurnya, mampu untuk mengingatkannya, supaya mereka tetap bertobat. Kalaupun mereka tidak bertobat, itu bukan kesalahan kita, tetapi kita mampu karena kita peduli untuk mengingatkan orang lain itu, supaya mereka tidak lagi berbuat kesalahan, tidak lagi berbuat akan pelanggaran. Oleh sebab itu mari kita jaga diri kita. Mari kita jaga dan kita peduli kepada orang lain untuk saling mengingatkan dan menegur, terutama juga dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja yang benar itu sulit. Banyak orang yang tidak suka ketika kita menyampaikan akan kebenaran, terutama kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita dimampukan oleh Tuhan sebagai penjaga untuk mengingatkan kepada setiap orang supaya tidak melakukan akan kesalahan-kesalahannya. Demikian seperti topik minggu pada hari ini. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Di ayat yang ke-11 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Bagaimana supaya Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan buat penyampaian firman Tuhan pada saat ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, kami memiliki tugas dan tanggung jawab kami sebagai penjaga yang mengingatkan, yang melakukan, yang bertanggung jawab, menegur ketika orang lain atau kami pun melakukan yang namanya pelanggaran ataupun kesalahan, supaya mereka berbalik dan bertobat hanya kepada Tuhan. Engkau mampukan kami Tuhan, supaya tugas kami sebagai penjaga di tengah-tengah kehidupan kami ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami di setiap kehidupan kami Tuhan, untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami membawakan buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati mereka dalam setiap akan kegiatan mereka, aktivitas mereka sehari-hari Tuhan. Kau Tuhan yang memampukan mereka supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Terutama yang menonton pada saat ini Tuhan, Engkau berkati, Engkau tambahkan berkat-berkat yang luar biasa kepada mereka Tuhan, dan Engkau tambahkan sukacitamu kepada mereka. Secara khusus buat tim TV Nusantara ini Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami semua Tuhan, melalui pelayanan mereka.
Terpujilah namamu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat dari Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Horas. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari seiman dimanapun Anda berada. Begitu juga seluruh penonton atau pemirsa Nusantara TV di tayangan ibadah online HKBP Lemaga. Gereja HKBP Lemaga berdiri tahun 1981. Gereja HKBP Lemaga ini berpisah dari HKBP Pardubuan Rampung. Gereja HKBP Lemaga ini berada di Desa Mungkur, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. HKBP Lemaga adalah salah satu pagaran resort Cihombu dengan jumlah jemaat 30 kepala keluarga. Mulai tahun 1981 sampai tahun 2023, 44 tahun telah dipimpin oleh Uluan Huria 7 orang. Tahun 1981 sampai 1984 dipimpin oleh Uluan Situa Sirus Tumanggor. Dan tahun 1984 sampai 1988 dipimpin oleh Situa Rasmen Mungkur. Dan 1988 sampai 1992 dipimpin oleh Situa Pingin Barasa. Mulai tahun 1992 sampai 1996 dipimpin oleh Situa Pingin Barasa. Dan dari tahun 1996 sampai tahun 2000 dipimpin oleh Sintua Rasmen Mungkur. Tahun 2000 sampai 2004 dipimpin oleh Sintua Putaran Simanjuntak. Tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dipimpin oleh Situa Kainus Mungkur. Tahun 2008 sampai tahun 2012 dipimpin oleh Situa Rospita Boru Tinambunan. Dan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dipimpin oleh Situa Rospita Boru Tinambunan. Dan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dipimpin oleh Situa Justiaman Barasa. Dan dari tahun 2020 sampai saat ini dipimpin oleh Situa Justiaman Barasa. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari kami dan seluruh pemirsa atau penonton Nusantara Televisi, kami jemaat HKBP Lemaga ini sangat mengharapkan uluran tangan dari para simpatisan, donatur, saudara-saudari seiman, begitu juga para penonton dan pemirsa siaran kebaktian online Nusantara TV untuk pembangunan gereja HKBP Lemaga ini. Gereja HKBP Lemaga sangat membutuhkan pembangunan pelafon, podium, plesteran tembok luar gereja, serta bangku gereja. Atas partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari
dimanapun Anda berada, kami Jemaat HKBP Laimaga mengucapkan banyak terima kasih. Horas, horas, horas.